Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tasawuf dimensi spiritual Islam. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Fatahul Huda, dosen PPI dari IAIRM Ponorogo. Dan ini merupakan salah satu materi pertemuan pertama dalam mata kuliah tasawuf, yaitu tasawuf dimensi spiritual Islam. Jadi mata kuliah tasawuf ini dalam pertemuan pertama kita akan membahas tentang definisi dari tasawuf itu sendiri, ruang lingkup dari tasawuf, dan tujuan tasawuf dalam perspektif klasik dan kontemporer. Tasawuf sebagai disiplin ilmu keislaman merupakan cabang hasanah keilmuan Islam yang berorientasi pada pembinaan dimensi batin atau spiritual manusia sebagai dimensi eksoterik Islam. Tasawuf bertujuan menyempurnakan aspek etis dan transidental seorang muslim dalam realitas kontemporer yang ditandai krisis nilai dan kecenderungan materialistik. Tasawuf hadir sebagai pendekatan etika spiritual untuk mengkonstruksikan kepribadian religius yang autentik. Berikutnya adalah akar epistemologis tasawuf, ya. Jadi yang pertama adalah suf. Suf itu adalah bulu domba yang menunjukkan kesederhanaan hidup para sufi awal. Ya, karena di dalam tasawuf itu ya biasanya memang orang yang bertasawuf itu hidupnya selalu sederhana dan tidak selalu berlebihan di dalam harta benda, berpakaian apa dan sebagainya. Ya. Nah, berikutnya adalah kemurnian, menunjukkan pada kejernihan hati. Safa ini adalah kemurnian, menunjukkan kejernihan hati. Karena orang yang bertasawuf itu hatinya harus bersih, suci. Bersih dari apa? Bersih dari berbagai macam kotoran hati. Ya, semacam iri, dengki, sombong, riya itu perlu dibersihkan dulu biar bisa menjadi jernih. Yang selanjutnya adalah al-Musafah, sekelompok sahabat Nabi yang hidup zuhud dan fokus pada pengabdian kepada Allah. Jadi mereka lebih fokus terhadap bagaimana hati kita sebagai manusia itu bisa lebih dekat kepada Allah, dan ya bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi ya dunia itu biar tidak melekat di dalam hati kita. Yang selanjutnya adalah definisi para tokoh. Yang pertama ada Al-Ghazali. Ya, menurut Al-Ghazali, tasawuf adalah proses riyadhah an-nafas atau latihan jiwa yang bertujuan mencapai ma'rifatullah melalui pembersihan hati dan penanaman akhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Junaid al-Baghdad. Menurut beliau, meninggalkan hawa nafsu, menekuni ibadah, dan berpegang teguh kepada kejujuran. Tasawuf bukan sekadar penghayatan individual, tetapi menyusun perangkat epistemologis dan metodologis tersendiri yang khas. Berikutnya, tasawuf akmali atau praktis. Di sini ada 4. Yang pertama itu zikir, yang kedua khalwat, yang ketiga muraqabah, yang ketiga muhasabah. Yang pertama, zikir adalah aktivitas spiritual mengingat Allah secara terus-menerus. Sedangkan khalwat itu adalah penyendirian untuk kontemplasi. Sedangkan muraqabah itu kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap keadaan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah muhasabah, yaitu evaluasi diri secara spiritual. Materi berikutnya adalah tasawuf nazari atau teoritis. Jadi bagi ada 2 maqamat atau tingkatan rohani, yang kedua ahwal atau keadaan spiritual. Dalam tingkatan rohani ini terbagi menjadi beberapa, yaitu tobat, sabar, syukur, tawakal, dan ridho. Nah, kita sudah sampai di mana? Sampaikah pada tahapan tobat, sabar, syukur, tawakal, ataukah bahkan sudah ridho? Nah, kalau dalam ahwal atau keadaan spiritual itu, ya ini juga pencapaian kita sudah sampai di mana? Yang itu, cinta ilahi, rindu, takut, harap, atau bahkan sudah fana.
Berikutnya, ini adalah tujuan tasawuf. Itu ada 4. Yang pertama tajziyatun nafas, yang kedua taqarrub ilallah, yang ketiga ma'rifatullah, yang keempat insan kamil. Tajziyatun nafas adalah membersihkan jiwa dari sifat terserah dan menanamkan akhlak mulia. Yang kedua, taqarrub ilallah adalah membangun kedekatan eksistensi dan spiritual kepada Tuhan. Yang ketiga, ma'rifatullah adalah pengenalan mendalam terhadap Allah secara eksistensial dan afektif. Yang terakhir, insan kamil itu mewujudkan manusia paripurna yang seimbang akal, hati, dan tindakan. Nah, sedangkan untuk relevansinya, tasawuf di Indonesia ini adalah terbagi menjadi dua, fenomena sosial dan dijawab oleh solusi tasawufnya. Yang pertama, radikalisme dan intoleransi. Ini dijawab oleh tasawuf, toleransi, mahabbah, cinta universal. Yang kedua, krisis identitas dan aliansi spiritual dijawab dengan fana dan muraqabah. Yang ketiga, hedonisme dan materialisme dijawab dengan juhud dan qanaah. Yang terakhir, krisis moral di lembaga pendidikan dijawab dengan akhlak sufi, yaitu ikhlas, sabar, amanah. Nah, yang terakhir adalah tugas minggu pertama, yaitu tugasnya minggu pertama adalah tugas reflektif kritis. Temanya urgensi tasawuf dalam pembentukan karakter pemimpin umat di era modern. Formatnya ringkasan, konseptual, dan refleksi pribadi. Maksimal 1 halaman. A4. Nah, aspek penilaiannya adalah ketetapan pemahaman konsep 40%, argumentasi akademik 30%, kekuatan refleksi pribadi 30%. Yang terakhir adalah dari referensi. Referensi utamanya adalah yang pertama dari yang klasik Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, yang kedua Al-Qusairi Ar-Risalah Al-Qusairiyah, yang kedua adalah kontemporer yaitu Animir Schema Mystical Dimension of Islam, Sayyid Hussein Nasr, The Garden of Truth, Johari Saifuddin, Tasawuf Pengantar Pemikiran, dan tokoh-tokoh utama. Ya, itu tadi penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.